Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Kali ini jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara, wartawan Tribun Lampung. Masih dalam rangkaian hari ulang tahun Tribun Lampung pada 8 Juni 2022. Kita masih melakukan talkshow atau bincang-bincang dengan sejumlah narasumber kita. Tema besar kita adalah mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif, Bang. Nah, di sini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Priyandi Indrawan atau biasa akrab disapa Pak Didi Indra selaku Sekretaris PHRI Provinsi Lampung. Ya. Bisa sapa dulu Bang, Tribuners kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyandi Indrawan, Sekretaris PHRI Provinsi Lampung. Dan pertama-tama tentu saya mengucapkan dirgahayu terima kasih Pak. ke-13 Tribun Lampung. Semakin sukses dan jaya selalu. Amin, amin, terima kasih. Nah Tribuners, kita akan bincang-bincang nih sama Pak Didi soal industri perhotelan di Provinsi Lampung sekaligus berkaitan dengan pariwisata sebagai lokomotif perekonomian di Provinsi Lampung. Nah langsung aja nih, kita tahu ya Pak bahwa Provinsi Lampung ini beberapa tahun belakangan kan sudah cukup cukup berkembang banget pariwisatanya ya. Kalau khususnya untuk kawasan Sumatera bagian selatan ya kan. Kita tahu banyak sekali wisatawan yang berasal dari wilayah Sumatera yang mengunjungi Provinsi Lampung. Nah, bisa ceritakan bagaimana kondisi industri perhotelan di Provinsi Lampung dan pariwisata umumnya khususnya di tahun ini dulu. Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya ingin cerita tentang industri hotel dan restoran, khususnya boleh kita bilang post pandemi. Jadi di tahun sekarang ini post pandemi lah ya. Kita post pandemi. Walaupun pemerintah belum menurunkan secara resmi status dari pandemi. Iya benar jadi endemi betul. Ya. Namun melihat kelonggaran PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah itu mempertunjukkan bahwa kita sudah boleh kembali melakukan aktivitas dengan pembatasan yang lunak, yang longgar. Betul. Nah ini tentu saja sangat menggembirakan bagi semua sektor dari perekonomian kita. Tidak terkecuali industri hotel dan restoran secara khusus maupun pariwisata secara umum. Nah karena kita tahu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain itulah yang dinamakan pariwisata. Oh iya. Nah karena pergerakannya sudah tidak lagi diperketat, dibatasi dan dilonggarkan, tentu orang akhirnya melakukan bepergian, melakukan pergian dalam segala bentuk perginya untuk occasion apa. Dan dalam konteks untuk occasion pariwisata kita melihat Lampung tetap menjadi pilihan untuk orang datang dalam bentuk macam-macam. Ada yang MICE di sini, artinya dengan airport yang sudah juga baik. Iya betul. Kemudian overland transportation dari Jawa ke Sumatera juga sudah bagus. Nah sehingga itu menjadi satu modal bagi Provinsi Lampung untuk bisa didatangi. Nah itu dalam bentuk MICE, kemudian juga beberapa sources lain seperti leisure itu saya pantau meningkat cukup pesat dengan adanya infrastruktur yang baik tadi. Nah ini mengembirakan dan menguntungkan sekali untuk Lampung. Mungkin kita sepakat bahwa pariwisata ini kan multiplier effect. Iya betul Pak. So, banyak sektor yang terlibat di dalamnya. Benar. Dari A sampai Z. Gitu. Dampaknya juga sangat luas. Nah ini yang kita harapkan dengan semakin banyak orang datang dan membelanjakan uangnya di Lampung, nah ekonomi itu akan menggeliat. Benar. Dan itu kami catat di 2020 saja saat pandemi lagi peaknya, itu kita bisa mencatat tingkat okupansi di 53. Iya, keren banget itu ya Tribuners. Ya, terbaik se-Indonesia itu Mbak. Itu Tribuners terbaik se-Indonesia. Ya, terbaik se-Indonesia untuk Lampung, dan itu sangat-sangat menguntungkan buat kita. Tidak ada satupun hotel yang tutup.
karena pandemi tidak ada. Tidak ada tuh ya Pak Tidak di ada Provinsi yang Lampung dijual ya? atau bahkan bankrupt. Oh iya, ya di tahun 2020, 2021. 2020. Oh 2020. 2021 kita udah naik di Oh 64. iya, 2020 tuh lagi tinggi-tingginya lah kasus Lagi corona ya. peak-peaknya. Corona itu kan kita mulai di 2023 Maret. Nah, akhir tahun itu kita masih achieve di 53. Oh oke. Dan di tahun 2001 kita malah lebih bagus lagi 64. Nah kita harapkan di 2022 tingkat okupansi kita bisa capai achievement di 70-an lah. Karena ini trennya sudah kelihatan seperti itu. Ditambah lagi kemarin Bu Wali Kota jadi host Iya, Apexi. Iya benar. Kita harapkan ada event-event nasional besar seperti itu, 4-5 kali event besar. Nah ini menambah komplit lah, menambah komplit keyakinan kita bahwa di tahun ini kita mudah-mudahan insya Allah achieve di angka 70-an%. Oh iya. Dan itu bagi industri hotel itu sudah masuk dalam apa namanya kondisi yang menguntungkan. Mereka udah punya margin yang cukup bagus. Iya. Jadi gitu, Mbak. Jadi bagus banget ya Pak, di tahun 2021 sudah agak di atas 50% ya Pak. Di tahun 2002 udah semakin baik ya. Semakin baik. Artinya sampai akhir tahun tuh kita optimis lah ini ya. Industri perhotelan dan restoran di Provinsi Lampung ini benar-benar bagus lah ya. Nah kita juga lihat kan tumbuhnya industri restoran. Iya benar. Di setiap sudut sekarang ada kafe. Iya benar banget itu Pak. Ya, kayaknya itu, marak sekali loh. Tentu orang berinvestasi pasti udah ada hitungannya. Iya benar-benar. Nggak mungkin asal tanamkan uangnya buka nggak hitung nanti return on investmentnya gimana, kapan. Iya benar. GOP-nya berapa gitu. Nggak mungkin, pasti udah dihitung. Aku penasaran Pak, kenapa sih gitu banyak banget gitu restoran, kafe-kafe itu bermunculan di Provinsi Lampung. Bahkan saat pandemi loh Pak, ada yang bermunculan ya, baru gitu kan ya. Kadang-kadang saya heran gitu, kenapa gitu. Pangsa pasarnya berarti ada. Iya benar. Pangsa pasarnya ada. Mungkin yang tidak terus usahanya itu mungkin ada faktor manajemen. Bukan karena pangsa pasarnya itu. Oh oke. Coba kita lihat, ada satu kafe sebelahnya cuma jarak 30 meter kafe lain. Iya benar. Depannya kafe, tapi mereka punya pangsa pasar masing-masing. Nah, kenapa kalau ada yang tutup nggak melanjutkan operasional? Nah, itu mungkin mismanagement menurut saya. Oh oke. Pangsa pasarnya itu terbuka luas, baik untuk orang yang datang maupun untuk domestik ya. Artinya daya beli masyarakat kan bagus. Berarti potensial banget ya Provinsi Lampung ini ya? Luar biasa Mbak. Jadi para ahli, para pakar memperkirakan waktu tahun 2018 ya 2019 Dewan Research-nya PHRI di pusat mengatakan 5 tahun ke depan Lampung ini akan booming. Tahun berapa itu Pak risetnya? 2018-19 ya. Oh oke. Nanti antara 2023-2024. Apalagi kita tahu udah dicanangkan adanya Bakauni Harbor City. Oh iya benar. Nah itu luar biasa. Iya, kalau berdiri Pak itu benar-benar luar biasa itu pengaruhnya. Nah ini kan terganggu pelaksanaannya atau pembangunannya karena pandemi. Iya. Tapi ini kan mungkin udah kelihatannya pandemi ini akan sudah bisa berakhir atau paling tidak berdamai dengan kehidupan kita. Nah, pemerintah juga akan kembali melanjutkan itu. Karena itu salah satu destinasi nanti selain Bali yang akan diandalkan oleh Sumatera. Iya betul. Memang kita kayaknya butuh banget ya destinasi pariwisata ya di sini ya kan. Karena kan mungkin kalau kayak di Bali kan orang udah terbentuk gitu kan ya di kepalanya, oh kalau ke Bali tuh jalan-jalan untuk berwisata gitu kan ya. Kalau ke Lampung mungkin kita harus segera menuju ke situ gitu kan ya. Nah itu. Jadi ya harus sinergi antara pemerintah, seluruh stakeholder membangun pariwisata, membangun new destination, membangun masyarakatnya. Itu tugas pemerintah ya kan, membangun masyarakat agar sadar wisata. Benar. Nah itu yang penting, jangan sampai kita lihat di beberapa daerah lain begitu pengunjungnya rame mulai macam-macam. Iya benar Pak, kadang-kadang tuh itu loh kendalanya loh. Udah rame Pak, harganya tarifnya tadinya cuma misalnya 10.000, naik jadi berlipat-lipat gitu ya. Iya gitu kan. Dan kalau daerah yang di Lampung yang sudah merasakan nikmatnya uangnya pariwisata itu, mereka masyarakatnya langsung berubah, Mbak. Iya. Sadar wisatanya justru tinggi. Edukasi Contoh, itu penting loh kayaknya ya Pak ya. Pesisir Barat. Iya benar. Begitu amannya di sana ya kan. Lampung Selatan begitu, Sawaran.
Nah itu karena masyarakatnya sudah merasakan. Iya duitnya benar. pariwisata ini Dampak enak, positifnya ya Pak dari duit pariwisata ini bisa menghidupi mereka. Nah, Mbak coba dibayangkan Mbak, andai misalnya 2 sampai 3 juta saja yang datang. Satu orang membelanjakan 1 juta aja. Iya. Sekali datang ke Lampung, hotel, souvenir dan lain-lain. 3 triliun loh Mbak. Uangnya akan beredar di Beredar provinsi ya Lampung. benar-benar. Berarti separuhnya dari APBD provinsi. Oh iya keren banget Iya ya. kan? Iya iya. Lebih besar dari APBD Iya benar banget. kabupaten kota. Itu kalau 2 juta ya Pak ya. Iya, Kalau itu lebih 1 banyak, tahun, ya oh kan? ya. Nah berarti ditambah APBD di kabupaten kota, ditambah uang yang beredar dari pariwisata. Saya pikir ekonomi akan segera bangkit, ekonomi akan membaik lagi, daya beli masyarakat meningkat. Kita harapkan inflasi juga turun di sini. Kira-kira itu Mbak, selintas tentang pariwisata, tentang industri hotel dan restoran. Oke, sekarang ini ada berapa banyak Pak hotel di Provinsi Lampung ini? Kalau yang terdata di kita 76 Mbak, yang sudah jadi anggota. Oh, Tapi sudah jadi lebih anggota. dari itu ada. Oh, oke. 100-an lebih mungkin ada ya. Itu yang terdaftar itu hotel berbintang saja kah atau termasuk yang non-bintang juga. non-bintang juga ada? Hotel bintang kita ada 41 kalau nggak salah. Oh, Jadi oke, 1 sampai 4. Mudah-mudahan nanti yang akan segera operation Grand Mercury kabarnya akan masuk ke level bintang 5. Oh, oke. Jadi nanti kita komplit 1 sampai 5 Iya, benar-benar. sama non-bintang. Nah itu kan artinya satu infrastruktur yang sudah siap ya. Bahwa bahkan saya mengusulkan juga ke teman-teman stakeholder, ayo kita sama-sama declare Bandar Lampung khususnya yang ada di Provinsi Lampung sebagai convention city. Jadi kita declare bahwa kita siap untuk menjadi convention city. Nah ini kan ketua. Apa tuh Pak convention city? Maksudnya Jadi bagaimana? kota yang menjadi tujuan untuk MICE. Oh, oke. Lengkap semua fasilitas MICE ada di sini. Ada katakan convention hall-nya yang besar seperti kalau di Jakarta ada GHCC gitu ya. Kemudian ya hotelnya tersedia sampai 5.000 kamar. Oh, oke. Nah itu menjadi salah satu komponen modal sebuah kota untuk bisa declare sebagai convention. Artinya Jakarta aja kan ada PRJ, Iya, ada benar-benar. GHCC. Iya. Nah kita juga tarik ke Lampung. Kegiatan-kegiatan expo, kemudian lain-lain kan bisa ditarik Mbak. Nah ini kan dampaknya luar biasa. Iya, iya. Itu kayaknya mesti bersinergi dengan semua pihak ya Pak, khususnya Iya, sama pemerintah ya. Kan Iya. program-program besar umumnya diinisiasi oleh pemerintah kan ya. Nah kita lagi galang ini dengan teman-teman stakeholder lain yang terkait dengan MICE seperti misalnya Asperapi. Itu kan mereka mengkhususkan diri asosiasi pengusaha expo ya, pameran dan expo. Oh iya. Ya kan? Nah itu kita lagi coba berkolaborasi dengan teman-teman. Nanti kita dorong agar ada investor yang siap untuk membangun satu kompleks convention hall yang besar dan modern di Lampung. Emang ada ini ya Pak, di mana letaknya itu yang berpotensi itu? Kalau saya pikir di Lampung Selatan juga oke ya, di Lampung Selatan yang dekat dengan Bandar Lampung, karena airportnya juga nggak jauh, kemudian ada tol. Saya pikir masih banyak spot yang bisa dipakai untuk, kan itu nggak perlu luas-luas amat ya Mbak, mungkin 10 hektar aja udah cukup. Oh, oke. Itu sudah ada, sudah Nah, mulai ini ditahu. kita lagi ramu agar nanti bisa menjadi satu proposal yang kita tawarkan kepada investor-investor yang mau invest untuk itu di Lampung gitu. Keren banget itu Pak. Saya rasa pasti ada yang tertarik ya. Makanya kalau nanti ada Bakauni Harbor City, ada Bandar Lampungnya declare sebagai convention city, nah ini lengkap. Dan yang kita harapkan kepada masyarakat adalah dampak efeknya, multiplier efeknya, luar biasa Mbak. Iya benar Pak, itu saya dalam pikiran Nah, saya coba ini baru kayak pikirannya misalnya- udah luar biasa kayak. Kayak misalnya ada kayak Krisnanya Bali ada di Iya, Lampung. benar. UMKM ketolong, ya kan, terpusat dengan convention hall-nya. Ada Krisnanya Lampung. Iya. Gitu ya. Nah teman-teman Lapindo juga saya lihat juga sudah mulai menggeliat. Nah karena kebetulan saya juga di Lapindo, menggeliat untuk menggalakkan UMKM. Saya pikir semuanya akan jalan Mbak kalau semuanya juga berkomited
satu kita jaga nih pandemi, jangan sampai terulang lagi. Iya benar. Jangan sampai ada varian baru lagi. Iya betul ya. itu. Jangan sampai melonjak lagi. Nah, Ya, ini karena akan drop lagi. benar. Gitu Mbak. Ada ini nggak pengetahuan pihak PRI sendiri apakah akan ada pembangunan hotel-hotel baru atau mungkin penambahan jumlah kamar dari hotel yang sudah ada di saat ini? Ya ada penambahan lebih kurang, ada informasi ada beberapa hotel baru yang akan mulai dilaksanakan pembangunannya, ada 2 atau 3 hotel. Kalau yang sudah kelihatan fisiknya untuk ditambah itu ada yang baru Grand Mercure, kemudian ada juga di salah satu anggota kami ini juga menambah 100-an kamar. Jadi lebih kurang akan ada tambahan 500 sampai 600 yang hotelnya sudah jalan, udah berdiri, maupun yang baru lebih kurang juga sekitar 400-500 ya. Jadi nanti mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 ya. Oh, oke. Itu sampai akhir tahun ini atau sampai tahun 2023? Mungkin sampai 2023, 2024 ya. Oh, oke. Jadi akan ada 5.000, nah itu cukup untuk pesta nasional, Mbak. Gitu, kayak contohnya NU kemarin sampai Iya benar, sampai kurang-kurang ya Pak. Sampai kurang-kurang kita itu. baru cuma punya 2.500 Iya, sampai iya. 3.000 kan. Itu berapa tuh kemarin tuh ya? Kayak banyak banget itu Pak. Nah kalau kita ada event-event gitu, nah akhirnya kan kalau memang event itu orang ingin ngadakan di Lampung harus siap dulu Lampungnya. Iya benar, betul itu Nah Pak. ujung-ujungnya kayak NU kemarin terpaksa pakai rumah-rumah. Rumah-rumah sampai ada yang nginep di rumah sakit di itu. pesantren, di mana-mana. Iya benar. Nah itu artinya Lampungnya belum siap Iya. untuk event sebesar itu. Iya benar. Nah jadi kitanya bersiap, nanti mungkin bisa 4.000 dulu. Nah nanti akan event-eventnya akan menjadi, nanti Lampungnya akan menjadi daya tarik. Orang-orang baru mungkin nanti kita dorong Pak Gubernur, undang seluruh event-event nasional baik dari partai politik, BUMN, rapat kerja nasional dia atau mungkin munasnya di Lampung. Bandara kita udah cukup, udah oke kan. Jadi artinya orang terbang dari Indonesia dari mana-mana pun sudah mampu bandara internasional kita gitu. Oh iya benar-benar. Nah, yang cuma dari sekitaran Jabodetabek atau Jawa dengan tol Jawa sekarang yang sudah connected, orang tinggal overland aja pakai fasilitas laut ya. Nah saya pikir Lampung punya potensi itu Mbak. Iya, Dan iya. kita harus optimis. Memang ini harus dipersiapkan oleh semua pihak ya Pak Oh, ya. iya. Karena memang untuk mencapai itu tadi kan butuh banyak orang-orang yang ini ya mengambil peran ya, nggak Iya. cuma industri perhotelan, pariwisatanya juga, ekonomi kreatifnya juga, ya infrastrukturnya juga gitu Iya. ya. Nah itulah Mbak, jadi memang kan komplit yang bisa mensukseskan industri pariwisata tidak hanya PHRI atau tidak hanya industri hotel dan restoran. Kami kan hanya komponen yang ada di pariwisata. Nah, tapi lebih luas lagi kan pariwisata ini harus didukung oleh semua orang. Iya benar-benar. Baik itu pemerintah, stakeholder, masyarakat. Kalau masyarakatnya galak, gimana orang mau datang? Oh iya, Iya, benar itu Pak. keras gitu ya. Semua orang tuh nggak ada senyumnya gitu. Nggak ramah gitu, nggak ramah Ya, gitu ya kita- Pak. jadi coba aja lah contohkan sama diri kita, misalnya kita ke satu tempat digalakin Ada orang, premannya orangnya lagi. nggak friendly, Iya. ya kan? Nah kita kan mungkin nggak mau lagi datang ke situ kedua kali. Nah kita harapkan kan tidak begitu. Orang datang sekali ke Lampung, akhirnya keep and coming back, datang terus, Iya, datang terus. benar. Ya. Nah kitanya juga sajikan yang baru lagi, yang baru lagi. Nah ini kan mana yang mau kita putuskan, mana ayam mana telur duluan, ya kan? Ayo bingung kan Mbak? Iya, iya. Nah ya udah kita putuskan aja, Nabi Adam udah ada ayam aja di sini. Iya. Nah ya udah berarti kita bangun fasilitasnya, masyarakatnya bangun, nanti datang sendiri. Yang penting siapin dulu ya Pak ya. Siapin dulu, kitanya siap, kemudian masyarakatnya siap, infrastrukturnya siap, nanti orang akan datang sendiri. Dan kita ini kan geografisnya kan strategis Mbak. Iya benar-benar. Oleh sebagian orang kita termasuk provinsi yang seksi lah. Iya benar-benar Dekat itu dengan Pak. mana-mana. Dekat mana-mana. Kita juga itu kalau provinsi lain kan Pak, misalnya kayak provinsi lain tuh cuman ada sungai, misalnya gitu Iya. kan. Kalau di Lampung ada sungai, Kita ada ada gunung, ada gitu. laut, Ada laut ya. Garis pantai kita juga cukup panjang gitu kan. Dari timur ke barat gitu ya. Jadi potensi itu sayang banget kalau nggak kita manfaatkan, baik itu destinasi alam
maupun ya ini para stakeholder, para investor berlomba-lomba lah untuk bikin destinasi buatan. Iya. Kan destinasi buatan kan Instagram mobile, Iya betul. segala macam kan. Ya Mbak aja pasti suka lah selfie. Ya itu kan, semua orang kayak suka ya Pak. Nah itu kan itu satu segmen pasar juga yang bisa kita ambil gitu. Kita bikin destinasi buatan yang bagus, orang bisa datang dari mana-mana. Apa sih Mbak, kita pergi ke Lembang, ada floating market, gitu kita datang, oh cuma gitu doang. Oh kita juga bisa sebenarnya Pak ya? Bisa juga. Nah itu kan buatan. Nah coba ide-ide itu kita tuangkan dalam investasi. Setiap investor coba punya ide-ide yang kreatif dan bagus-bagus sehingga kita punya lengkap, ada destinasi buat alam, ada garis pantai yang cukup panjang kita, ada gunung, TNBBS, kita punya gajah bahkan, benar. provinsi lain nggak punya. Iya, ada badak ya Pak. Iya, nah ditambah dengan destinasi buatannya yang juga bagus, industri hotel dan restorannya juga bagus, masyarakatnya sudah sadar wisata apalagi. Saya pikir infrastruktur bagus, jadi nggak ada alasan orang nggak datang sini. Iya benar. Tinggal ini aja ya pengelolaannya juga ya Pak ya. Jadi kita sinergi sama-sama Mbak. Dan jangan pula kita selalu mengandalkan pemerintah terus, ya kan? Swasta juga harus bergerak. Iya benar. Kalau pemerintah berapa sih duitnya Mbak? Iya terbatas lah. Apalagi harus dengan pandemi ini, masih harus recovering dengan yang tertunda karena 2 tahun pandemi. Nah kan nggak mungkin pemerintah bisa menggelontorkan dana yang besar-besaran untuk pariwisata, nggak mungkin Mbak. Iya. Jadi dia harus pendidikan didulukan, kesehatan, pariwisata kan mungkin belum sepenting itu. Iya. Kalau bicara priority, nah ini yang mengharuskan kita swasta ini, stakeholdernya pemerintah nih yang bergerak juga. Itu yang saya juga sampaikan, seperti misalnya Festival Krakatau. Oh iya tuh Pak, ini bentar lagi kita mau Festival Krakatau nih. Jangan melulu mengandalkan pemerintah. Pemerintah tuh harus hanya supporting event aja. Ayo bikin semuanya, bikin event. Yang akhirnya tujuannya mendatangkan sebanyak-banyaknya orang ke sini. Benar. Untuk melihat Lampung. Nah kan nggak melulu harus pakai uang pemerintah. Mungkin pemerintah bantu sekedarnya, kemudian bantu fasilitas, regulasi, support dari kepala daerah. Akhirnya si swasta bisa bikin event besar gitu, mengandalkan dana-dana sponsor. Kan swasta boleh, kalau pemerintah nggak boleh. Itu bedanya Pak. Itu bedanya. Jadi kalau pemerintah bikin event dengan anggaran segitu, ya segitu aja eventnya. Tapi kalau swasta yang ngadain dengan bantuan anggaran supporting event, nah ini kan bisa jadi besar eventnya. Mau sebesar apa tergantung siapa yang ngadain. Oh iya benar. Nah itu bedanya Mbak. Iya. Ini momen juga loh Pak. Nah itu makanya kayaknya saya lihat tahun ini mulai ke arah sana. Dari adanya ada supporting event kepada stakeholder yang akhirnya nanti bisa mendatangkan orang. Karena kan Mbak juga sepakat pasti sama saya. Kalau promosi lewat mulut itu kan luar biasa Mbak. Iya benar. Tapi sebaliknya juga gitu. Kalau kita jelek, hancur kita oleh mulut. Iya benar. Tapi kalau kita bagus, nggak usah kita pakai digital, jauh lebih canggih promosi lewat mulut ke mulut kan, bahwa Lampung ada ini bagus segala macam, benar. rugi loh kalau nggak datang ke Lampung, betul. gitu. Nah itulah yang kita harapin Mbak. Salah satu bentuk kan Festival Krakatau itu kan intinya bagaimana mendatangkan orang untuk lihat pariwisata Lampung. Itu ada nggak Pak sudah pembahasan misalnya kita mau akan buat apa aja selain program yang dibuat oleh pemerintah ya? Kalau buat pemerintah kan sudah ada tuh akan menggelar ini gitu kan rangkaiannya. Nah kalau di luar itu misalnya dari pihak stakeholder dari PHRI. PHRI aja tahun ini nanti mau bikin kita mau datangkan komunitas mobil. Oh oke. Kerjasama dengan salah satu komunitas mobil, mendatangkan orang-orang dari luar Lampung untuk explore pesisir barat. Oh keren banget itu Pak. Nah, jadi nanti touring ya? Ya touring, sampai di sana mereka wajib untuk posting di Instagramnya masing-masing. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan di destinasi. Nah bayangkan kalau misalnya 200 orang aja yang punya follower
rata-rata 2-3 ribu aja gitu misalnya kan, bayangin berapa ratus ribu orang akan lihat Lampung. Iya. Nah itu Mbak, jadi kita kolaborasi dengan digital teknologi untuk promosi, gitu. Oh keren banget itu Pak. Nah, itu yang kita kan kalau touring Pak nggak cuma pesisir barat aja kan, dia melewati beberapa kota kan ya. Kabupaten-kabupaten lain, ada kuliner-kuliner. Benar. Itu Mbak, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi ya oke lah, kita mungkin sementara waktu jangan bermimpi dulu seperti Bali, tapi kita paling tidak mulai menuju setara Bali lah. Iya. Atau paling tidak yang mungkin sekarang di luar Bali itu Bali Baru, ada Toba, ada Lombok. Nah itu kan bisa kita kejar, karena kita potensinya sama Mbak. Iya benar. Malahan mungkin potensi di Provinsi Lampung ini banyak banget Pak. Banyak gitu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang nggak terlalu lama Lampung jadi Bali Baru, masuk 10 Bali Baru Indonesia gitu. Iya. Nah itu yang kita harapin. Pemerintah pusat juga memang kayaknya sih cukup concern ya, ngasih perhatian untuk Provinsi Lampung. Iya. Pak Menteri beberapa kali datang. Iya benar. Pak Presiden juga gitu. Dan ya kita nggak terbayangkan Pak, 10 tahun lalu kita tahun ini bisa punya jalan tol. Iya benar kan? banget itu Pak. Dan itu ternyata sangat membantu. Iya, dulu orang Palembang susah Pak mau ke Lampung ya, butuh berapa jam gitu kan, sekarang mah cepet banget. Sekarang mereka pulang kantor hari Jumat bisa bawa keluarga. Benar. Minggu siang dengan santai pulang, sore udah nyampe Palembang. Iya benar banget itu. Nah itu kan luar biasa Mbak. Jadi bagi Lampung itu sangat menguntungkan dan sudah terbukti. Iya. Jadi tinggal aja stakeholder yang terkait pariwisata ini membenahi diri ya Pak ya. Ya harus. Jadi kita harus sinergi semuanya sehingga akhirnya Lampung ini menjadi daya tarik tersendiri. Jadi point of interestnya orang untuk kesini itu macam-macam Mbak. Iya benar. Bisa MICE, bisa leisure, bisa macam-macam lah. Karena kita punya macam-macam. Iya benar. Gitu. Terus ada nggak sih pengetahuan PHRI Pak, investor-investor yang mungkin ke depan ini akan berinvestasi untuk membangun destinasi-destinasi wisata baru? Saya pikir gini Mbak, kami nggak mencatat secara khusus, tetapi kalau saya mengatakan tentang investor, nggak usah sulit-sulit Mbak. Siapkan regulasi yang mudah, murah, kemudian infrastruktur menuju destinasinya juga bagus, masyarakatnya, investor itu datang sendiri Mbak. Karena nalurinya investor, nalurinya seorang pebisnis ini kan naluri berinvestasi ya Pak ya. Siapa nyangka, Mbak tahu nggak di pesisir barat itu sudah ada 70 hotel. Iya, siapa nyangka ya Pak. Dulu 70 loh Mbak hotel dari dulu seperti apa gitu ya Pak? Labuan Jukung, Krui sampai ke atasnya lagi semua udah hotel semua, walaupun non bintang. Itu kenapa mereka investasi di situ? Karena ada pasarnya. Iya benar. Nah, terus kemudian masyarakatnya juga welcome, pemerintahnya regulasinya juga mudah, murah, keamanannya juga bagus, sehingga akhirnya investor punya confident kan untuk menanamkan uangnya di sana. Jadi bicara investor nggak usah sulit-sulit, pasti dia datang. Asal kita siap. Iya benar. Kalau regulasi kita sendiri gimana menurut Bapak? Saya pikir udah bagus. Udah murah, ya kan. Saya nggak ada kendala saya pikir itu. Dan kalau dari sisi keamanan Lampung kan termasuk yang kondusif Pak. Jakarta heboh aja Lampung nggak ada apa-apa. Diam-diam aja sana demo besar-besaran, Lampung santai-santai. Oh iya benar. Saya pikir itu satu confidence-nya tamu untuk datang. Iya. Baik, kalau gitu ada lagi Pak yang kira-kira mau kita sampaikan kepada Tribuners? Ya, jadi saya cuma ingin menghimbau kepada seluruh Tribuners bahwa komitedlah kita dalam hal pandemi, karena pandemi ini betul-betul membuat kita terpuruk. Jadi kita harus sama-sama gandeng tangan, ini tidak boleh terjadi lagi. Dia sudah tidak boleh berkembang lagi di kehidupan kita. Iya benar kita itu Pak. Harus lebih aware lagi. Jangan mentang-mentang sudah dilonggarkan kita nggak peduli, dan itu nggak benar. Nah, soal pariwisata saya pikir semua dari kita wajib untuk support sehingga pembangunan pariwisata di Lampung ini sesuai dengan harapan kita.
Gitu. Baik Pak Didi, terima kasih banget Pak Sama-sama, atas Mbak. waktunya, atas sharing-sharingnya. Siap. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk Tribuners dimanapun berada, baik di Provinsi Lampung maupun di Indonesia. Ya. Itu tadi Tribuners bincang-bincang kita. Kita akan ketemu lagi di segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.